lembur lagi, uang jajan di meja. Uang lagi selalu uang. Sejak mama nggak ada, kayak rumah ini tuh bener-bener sepi ya, kayak cuma tempat singgah papa doang. Nggak bener-bener ada yang hadir di rumah ini. Siang Bu Ayes, lagi koreksi tugas kan? Enggak nih Bu Laras, saya lagi rekap absen. Cuma ada satu anak nih yang kayaknya dia jarang masuk, dia ngumpulin tugas juga. Namanya Dinda dari IPA 1. Bu Laras tahu nggak? Dinda IPA 1. Emangnya dia kenapa Bu? Akhir-akhir ini dia kayak lebih tertutup gitu Bu. Kayak ada teman-teman yang ngobrol dia nggak ikut, tugas jarang dikumpulin. Terus juga saya lihat akhir-akhir ini jarang masuk sekolah Bu. Oh iya sih Bu, saya juga memperhatikan hal yang sama. Saya beberapa kali juga lihat juga kayak bengong sendirian di taman, nggak sama teman-temannya, atau kayak tatapannya tuh kelihatan kosong. Saya juga pernah sapa, tapi dia cuma senyum tipis langsung pergi dari mulai. Ini itu saya juga khawatir, padahal dulu dia anaknya sebenarnya ya. Dan sekarang dia jadi kayak gitu dan kalau dia ngobrol, saya takut dia ada mendem sesuatu dan juga mau dibicarain ke kita. Saya dengar juga semenjak ibunya meninggal, dia cuma tinggal sama ayahnya ya Bu? Iya, tinggal sama ayahnya doang. Terus ayahnya tuh kayak sibuk banget. Saya udah pernah coba hubungin berkali-kali, tapi tetap nggak ada jawaban. Kayaknya emang sibuk banget ayahnya. Kalau masalah kayak gitu sih, kayaknya kita butuh pendekatan yang lebih intensif ya Bu. Tapi saya juga butuh bantuan Ibu untuk nemenin Dinda di awal supaya dia merasa tetap aman. Iya, saya bersedia Bu untuk menemani Dinda karena bagaimanapun dia kan anak murid saya. Saya pasti akan mendampingi dia selama proses konseling. Dinda, kok kamu sendirian aja? Udah ngobrol sama teman-teman yang lain? Terus saya juga nggak ngerti apa yang mereka omong. Kamu kelihatan capek banget ya akhir-akhir ini. Kenapa? Ada yang mau diceritain ya? Nggak apa-apa Bu, saya cuma capek aja sih pas pulang. Dinda, itu di sini bukan cuma wali kelas kamu, itu juga orang yang peduli sama kamu. Kalau misalnya kamu mau cerita, kamu bisa datang ke ruang ibu atau ke ruang Bu Laras di ruang mereka. Emang kalau saya cerita semuanya bakal berubah? Ya mungkin nggak bakal langsung berubah, cuma kamu jadi bisa mengurangi beban yang kamu pendam sendiri. Saya mau sih Bu cerita, cuma kalau saya cerita nanti Ibu dan Ibu BK cuma nganggap saya tuh cuma lebay aja sebagai anak SMA. Enggak Dinda, kita sebagai guru, sebagai orang yang peduli sama Dinda, kita nggak akan bilang Dinda lebay atau alay. Jadi Dinda bisa kapanpun ke ruang BK atau ke ruang ibu. Siang Bu Ayes. Iya siang Bu Laras. Lagi sibuk nggak nih Bu? Enggak, dia udah selesai kok. Oh iya, mumpung Bu Laras ada di sini, sebenarnya saya mau ngobrolin ini sih Bu soal Dinda yang waktu itu kita diskusi. Dinda. Iya semenjak waktu itu kita diskusi tentang dia, saya juga ada beberapa kesempatan tuh untuk ngomongin dia sih, tapi belum nemu gitu ngomongin pas. Apakah ada perkembangan dari Bu Ayes? Kalau kemarin sih saya sempat ajak ngobrol dia ya. Dia tuh kelihatan sendirian, saat teman-teman yang ngobrol dia malah menyendiri. Awalnya pas saya deketin juga dia kayak nggak mau terbuka gitu sama saya. Cuma setelah saya ajak ngobrol, dia mau sih terbuka sedikit tapi Bu. Wah bagus sekali Bu, apa yang disampaikan? Tadi sih dia bilangnya dia tuh kayak nggak bisa mikir, capek. Terus pas saya ajak ngomong lagi, dia tuh takut cerita Bu. Dia takut dibilang lebay sama saya atau mungkin sama guru BK. Tapi akhirnya dia udah mau kok saya ajak ke ruang BK. Mungkin nanti akan saya temani dia ke ruang BK untuk ketemu sama ibu. Wah itu merupakan makanan besar ya Bu. Kalau misalnya dia udah mulai untuk berani cerita, berarti dia udah punya kepercayaan gitu sama kita. Kalau misalnya kita tuh akan membantu dia untuk mencari jalan keluarnya gitu. Iya Bu, saya juga ngerasa gitu. Saya ngerasa Dinda udah mulai bisa percaya sama orang lain. Tapi jujur saya khawatir banget Bu, soalnya dia tuh kelihatan banget kayak lagi punya masalah yang dia pendam sendiri.
baik kalau misalnya kayak gitu, saya sebagai guru BK akan mulai dengan pendekatan yang intensif sih Bu, tapi dengan pendekatan yang ringan-ringan supaya dia juga nggak merasa diinterogasi. Saya juga tetap butuh Bu buat jadi jembatan Dinda kalau misalnya suatu-waktu dia ingat cerita gitu Bu. Iya Bu, saya juga percaya kalau Dinda itu bisa pulih asal kita selalu menemani sampai Dinda sembuh dan kembali lagi menjadi anak yang ceria seperti yang kita kenal sebelumnya. Iya Bu, ini merupakan langkah yang sangat berarti buat Dinda. Anak-anak kayak Dinda tuh butuh banget untuk didengar, dimengerti. Kita bantu-bantu bareng ya Bu. Iya tentu Bu, ayo kita bantu Dinda pulih. Kamu dari mana aja kamu? Perempuan baru pulang gini hari? Apaan sih? Biasanya juga papa nggak peduli. Jangan bilang aja kamu ya. Aku cuma pengen papa lihat, bukan papa sibuk terus. Aku juga butuh perhatian kok. Bapak selama ini kerja buat cariin kamu, buat gedein kamu. Bapak kira gedein anak cuma butuh uang, pakai uang emang anak nggak butuh perhatian. Bapak pikir dong semenjak mama nggak ada, bapak perhatian nggak sama aku? Nggak ada kan? Di rumah sendirian, apa sendiri. Jangan ngomong mama ya, jangan ngomong mama ya. Dan ngomong-ngomong emang mama semenjak mama nggak ada kok bapak kayak gitu. Udahlah, papa berisik banget. Kamu mau ngapain? Mendingan aku gak ada kan ya mama. Jangan. Bapak kamu ya? Lah lagi juga papa nggak peduli sama aku. Apa aku sendiri di rumah. Papa nggak pernah ada buat aku gedein anak cuma buat pakai uang. Aku cuma butuh uang papa. Yang belas, ini saya di sini udah sama Dinda. Mungkin boleh. Siang Bu, siang Dinda. Gimana kabarnya Dinda hari ini? Biasa aja sih Bu. Gini Dinda, jadi ya nanti ngobrol dikit gitu sama kamu. Karena akhir-akhir itu kamu kelihatan murung, selalu sendiri. Jadi juga banyak yang cerita gitu kalau misalnya bukan tuh kamu kelihatan gak semangat gitu buat belajar. Boleh itu tau gak sih kenapa kamu kayak gitu juga akhir-akhir ini? Nggak apa-apa sih dulu, cuma lagi capek aja. Capek itu wajar juga, tapi capek tuh kadang bukan cuma di fisiknya aja, tapi tuh bisa karena ada perasaan atau pikiran yang sedang menumpuk. Ada yang ingin ceritain nggak tuh? Apa sih Bu, toh saya apa-apa sendiri. Saya di rumah sendiri. Terus saya di sekolah sendiri. Saya apa-apa sendiri. Saya biasa sendiri. Karena kan papa saya sibuk, cuman cari uang. Kemudian saya pakai uang, dia pakai uang. Gak ngerti tuh Bu apa sih kayak anak tuh butuh perhatian, anak tuh butuh perhatian, papa saya tuh nggak ngerti. Oke baik, berarti di sini tuh Dinda merasa sendiri gitu ya. Kalau boleh tahu, Dinda merasa sendiri itu dari kapan? Dari sejak mama saya meninggal sih, dan papa saya super. Dari mama saya ada pun papa saya kerja aja tahunya. Saya papa sama mama saya, ketika mama saya nggak ada, sudah meninggal, ya jadi papa tuh sendiri. Kehilangan orang yang kita sayang itu emang berat banget Dinda. Apalagi kalau misalnya setelah itu orang-orang yang kita juga kayak menjalani kita. Tapi itu emang hal yang baik kok Dinda rasakan. Sebenarnya saya nggak pernah minta banyak dan nggak pernah minta apa-apa ke mama saya. Bu, saya cuma pengen papa saya tuh melihat saya ada. Papa saya ngasih sayang cukup buat saya. Terus kayak kalau saya lagi ngeluh, dia cuma bilang papa tuh capek kerja, papa kerja juga buat kamu. Tapi saya nggak pernah rasa kalau dia tuh ada buat saya Bu. Dan berujung saya jadi harus kasih sayang Bu, dan saya harus nyari kasih sayang itu di orang lain gitu. Berarti di sini Dinda tuh ingin merasa lebih diperhatikan, lebih disayang, lebih dicariin gitu ya sama ayah Dinda setelah ibu meninggal ataupun sebelum ibu meninggal tuh Dinda nggak pernah merasakan itu gitu sampai sekarang ya. Pas mama saya masih ada, saya cukup dulu kan kasih sayang walaupun papa saya sendiri pulang kerja, terus kerjanya di rumah cuma marah-marah, tapi saya kasih sayang saya full dari mama saya. Pas mama saya nggak ada, ya kasih sayang langsung dari kasih sayang. Malah kadang saya mikir kayak buat apa sih saya ada?
apa saya harus mengakhiri hidup saya dan mengisi mama saya biar papa saya tuh tahu kalau saya tuh ada di dunia ini gitu. Enggak kayak gitu juga. Kamu tuh berharga banget di sini, kamu berharga di dunia ini. Kalau misalnya kamu udah mulai cerita kayak gini, berarti tuh kamu udah berani untuk terbuka. Nanti kita bisa cari jalan keluar bareng-bareng. Kamu aman di sini sama itu. Saya mau. Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama Dinda. Kita mulai dari sini bareng-bareng ya. Halo, assalamualaikum. Dengan ayahnya Dinda. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Saya Aurora Laras, guru BK di sekolahnya Dinda. Ingin berbicara sebentar dengan Bapak. Apakah Bapak ada waktu untuk ke sekolah? Kira-kira kapan ya? Baik, untuk harinya di hari Jumat jam 10 pagi ya Pak. Oh baik, nanti saya atur jadwal dulu sama klien saya. Nanti saya berangkat ke sana hari Jumat ya. Baik, terima kasih Pak. Hai Lara. Hai dia. Ini udah aku pesenin minuman buat kamu ya. Makasih loh. Iya, makasih juga loh kamu udah datang. Aku tahu kamu sibuk banget, tapi yang kali itu aku bener-bener butuh bantuan kamu dia. Ya Lara, kalau soal anak-anak aku bisa bantuin kok, ceritain aja. Iya, jadi tuh ini tentang salah satu anak murid aku, namanya Dinda. Dia dari IPA 1. Jadi kemarin tuh aku sempat ada berbicara sama dia gitu, kalau misalnya dia tuh punya masalah. Aku juga udah ajak dia di ruang BK. Ini juga ada beberapa catatan tentang dia. Aku lihat catatan kamu lengkap banget. Tapi di sini ada indikasi kehilangan, pengabaian emosional, dan ada ide bunuh diri. Iya, makanya aku tuh takut banget, takut dia beneran nekat gitu buat akhirin semuanya. Karena kemarin tuh dia cerita di ruang BK kalau misalnya dia tuh merasa kosong, merasa nggak dipeduliin, dan dia bilang tuh mau akhirin semuanya. Aku tuh takut banget dia nekat buat ngelakuin itu. Makanya kayaknya aku udah nggak bisa deh buat nanganin masalah ini sendirian. Aku butuh kamu yang lebih profesional dia. Kamu udah ngambil langkah yang tepat, Ras. Kalau remaja nunjukin ideasi bunuh dirinya, kita nggak bisa nanganin sendiri. Butuh intervensi klinis biar bisa lebih lanjut dan mendalam. Iya, maka itu aku hubungin kamu. Aku bener-bener butuh bantuan kamu kali ini dia. Terus gimana sama orang tuanya? Yang aku tahu tuh sejak ibunya meninggal, sekarang Dinda hanya tinggal sama ayahnya. Nah, ayahnya tuh sekarang bener-bener sibuk banget, fokus banget sama kerjaannya. Dinda tuh merasa nggak dipeduliin, nggak pernah diajak bicara. Jadi dia merasa bener-bener sendiri gitu. Aku bisa bayangin sih betapa sulitnya kondisi Dinda. Anak seusianya tuh emang lagi butuh dukungan emosional, apalagi setelah kehilangan ibunya. Iya, aku pengen banget bantuin Dinda sampai masalah dia selesai. Karena aku tuh tahu Dinda anak yang kuat, ceria. Tapi karena masalah ini dia jadi benar-benar berubah drastis gitu. Saya sudah mulai melakukan pendekatan pelan-pelan sih Bu. Dindanya juga udah mulai cerita. Tapi saya rasa ada luka yang lebih dalam yang Dinda rasakan. Saya juga lagi mencoba cari waktu yang tepat sih untuk berbicara langsung dengan Pak Syarif. Itu langkah yang bijak ya, Lara. Kasus seperti ini tuh keterlibatan orang tua sangat penting. Nanti kalau Bapak Syarif sudah tahu dan mau terlibat, kita bisa pertimbangin pendampingan ini lanjutan. Nah, buat sekarang kehadiran kamu sebagai ibu yang di sekolah atau wali kelas, guru BK-nya yang dia percaya, dia bisa cerita ke kamu. Iya, saya benar-benar pastiin kalau misalnya dia tuh selalu saya dampingi gitu Bu, selalu supaya kedepannya dia makin bisa terbuka sama saya Bu. Boleh. Kalau kamu percaya ada apa ya? Saya mau kasih makanan tadi di rumah buat saya. Oh, mau repot-repot main buat temen kopi nih. Iya. Ini Pak, maaf kalau saya lancang. Tadi siang tuh saya ngeliat Dinda, terus
misalnya tuh kayak bohong gitu. Saya khawatir dia menyebar hal yang berat gitu. Dia sih semenjak istri saya meninggal, saya lihat dia tuh kayak suka ngomongin gitu, suka murung. Saya nggak tahu dia tuh gimana gitu. Saya juga bingung. Saya tahu Pak, ini keponakan saya, tapi Dinda kan udah saya anggap sebagai keponakan saya sendiri. Saya juga khawatir. Saya juga khawatir dengan keadaan Dinda seperti ini gitu. Terus juga saya juga kan semenjak istri saya meninggal ya, saya jadi sering lebih fokus bekerja gitu. Saya kira dengan Dinda saya kasih duit, dia kayak ya udah kebutuhannya terpenuhi semua gitu. Tahu Pak, tapi Dinda itu nggak cuma butuh uang, Dinda juga butuh Bapak, butuh ditemenin, butuh didengerin. Kalau bisa, coba Bapak ajak Dinda ke psikolog. Boleh sih, tapi saya juga bingung mulainya dari mana gitu. Itu udah bagus Pak sebenarnya untuk pemula, tapi coba untuk temenin, dengerin Dinda, kalau itu bisa membantu Dinda. Ya udah, makasih ya Bu saya ya. Iya. Selamat pagi Bapak, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sekolah. Ya Bu, sama-sama. Selamat pagi juga. Jadi gini Pak, di sini saya mau membahas tentang Dinda, anak Bapak. Jadi akhir-akhir itu saya mendapatkan laporan dari guru kalau misalnya Dinda tuh berubah sikapnya, yang tadinya dia merupakan siswa aktif, sekarang tuh jadi pasif, terus dia bergaul sama teman-temannya. Di kelas juga dia nggak semangat, yang dia suka bertanya atau menjawab pertanyaan dari teman-temannya, itu dia jadi kayak pasif banget gitu, kayak nggak mau dilihat sama orang-orang gitu Pak. Saya sih Bu di rumah juga dia kayak murung gitu kan, suka marah-marah gitu. Saya juga kurang tahu salah saya apa gitu. Baik Bapak, jadi kemarin juga Dinda sudah ruang BK dan ngobrol sama saya. Dinda juga sudah mulai dari cerita ke saya kalau misalnya di rumah tuh dia ada masalah dengan Bapak. Kalau misalnya seperti masalah seperti ini, apakah Bapak setuju kalau misalnya Dinda saya bawa ke psikolog malah saya untuk dipantau di dalam Boleh, kebetulan kemarin tetangga saya tuh datang dia nyuruh untuk bawa Dinda ke psikolog gitu kan. Ya saya setuju aja gitu. Baik, kalau misalnya dia sudah setuju dan Dinda pun kemarin setuju juga kalau misalnya dia mau itu dibawa ke psikolog, berarti nanti saya akan membuat jadwal dengan psikolog tersebut dan untuk kabar lebih lanjutnya saya akan kabarin Bapak lewat WhatsApp gitu ya Pak, Ya. untuk hari dan waktunya. Ya nanti Ibu kabar-kabarin saya aja ya. Ya, baik, Bapak. Terima kasih ya Pak sudah kesini. Terima kasih sudah hadir hari ini. Saya tahu ini bukan situasi yang mudah buat datang ke sini. Saya sangat menghargai usaha kalian buat datang ke sini, buat ikut proses ini bareng-bareng. Ya, saya juga sudah mendampingi Dinda untuk beberapa hari ini, tapi saya rasa untuk menangani kasus Dinda butuh ahli yang lebih profesional. Maka dari itu saya menghubungi Budia sebagai psikolog yang saya percaya. Terima kasih juga Bapak Syarif, Dinda juga terima kasih sudah hadir hari ini. Buat hari ini kita coba buat saling ngobrol, buat saling terbuka satu sama lain ya, biar kita bisa cari solusinya bareng-bareng dan bisa saling memahami. Saya siap sih Bu, saya memang banyak kurangnya. Tadi saya pengen dengar dari Dinda langsung jika Dinda bersedia. Dinda, kamu gak harus maksain diri sekarang, kamu bisa ceritain apa yang kamu rasain sekarang. Aku ngerasa sendiri Pak, semenjak mama meninggal rumah jadi sepi. Aku selalu nungguin papa pulang, tapi cuma suara pintu yang kedengar. Aku sering kok mau cerita sama papa, tapi aku takut papa marah dan papa malah makin jauh sama aku. Papa minta maaf juga. Papa pikir ketika Papa kerja, Papa bekerja keras untuk kamu, semua kebutuhan kamu terpenuhi. Dan Bapak tanpa sadar Bapak malah membuat Bapak makin jauh dari kamu. Aku cuma pengen didengar Pak, bukan cuma aku butuh uang. Aku cuma pengen cukup didengerin kok, biar aku tuh gak ngerasa sendirian terus. Pak Syarif, Dinda menikmati ini dari cukup lama. Dari yang saya dengar, Dinda ini bukan cuma perasaan sesaat, tapi ini luka yang dalam. Karena itu, saya ingin berbicara hal yang penting mengenai Dinda. Silakan.
Saya menyarankan agar Dinda mengikuti pendampingan psikologis secara rutin ya, bukan karena dia lemah, tapi karena dia sedang terluka, dan luka itu perlu disembuhin secara berkala. Maksudnya terapi, Bu? Iya, Dinda butuh terapi agar luka perasaannya tuh bisa sembuh, agar dia bisa meluangin perasaannya dengan bebas tanpa takut dihakimi siapapun. Kalau itu bisa bantu kamu, Papa siap kok. Papa nggak akan tinggal diam lagi. Aku cuma pengen papa ada. Kayak jadinya aku ngerasa sendiri. Aku pengen cerita sebenarnya nggak perlu kayak gini loh, Pak. Enggak lah, Papa di sini sekarang, jadi kamu nggak perlu takut. Jadi kamu ungkapin aja semua yang ada di dalam diri kamu ke Papa. Kamu nggak perlu takut ngomong lagi sama Papa. Baik, terima kasih Dinda, terima kasih Kak. Kita bakal mulai sesi pendampingan dari sini ya. Tapi hari ini kalian sudah melakukan hal yang penting, yaitu saling mendengar satu sama lain. Iya, nah selama di sekolah juga Dinda nggak sendiri kok. Ada ibu, kalau misalnya Dinda butuh ruang cerita, butuh untuk didengarkan, Dinda bisa kok datang ke ruang BK. Dinda bisa ceritain semuanya ke ibu, nanti ibu bantu cari solusinya bareng-bareng. Oke Dinda? Baik Bu, terima kasih untuk semuanya. Kayaknya aku mulai sekarang nggak mau untuk jalan sendiri lagi. Sama-sama Dinda. Kita lewatin bareng-bareng ya. Papa janji. Bener ya Pak? Iya, Papa janji. Udah, Papa boleh duduk sini? Ya boleh Pak. Udah. Papa mau minta maaf. Papa terlalu sibuk dengan kerja keras Papa. Dan Papa dengan hasil kerja keras Papa, semua kan baik-baik saja. Tapi ternyata itu salah. Aku cuma pengen papa ada, aku cuma ngasih uang, terus kasih uang. Berarti uang itu bisa gajiin papa di rumah. Aku udah sebutin Kak. Papa tahu sekarang. Dan itu Bapak yang paling menyakitkan. Karena Papa tahu, Papa nggak sadar lebih cepat. Papa kehilangan kamu, Papa terlalu dalam pekerjaan Bapak. Dan juga Bapak nggak mau kehilangan kamu, Dinda. Aku juga marah kok. Tapi aku juga kangen. Aku kangen nih papa yang nganter jemput aku sekolah. Papa juga kangen masa-masa itu. Papa mau belajar jadi bapak yang lebih baik, papa yang mengerti anaknya. Aku juga nggak usah berhenti kamu di rumah kesempatan keluarga kayak dulu lagi kok. Aku cuman nggak tahu cara bilangnya itu gimana. Kita mulai dari sini lagi ya. Kita jalan bareng-bareng. Papa janji, Papa akan lebih baik lagi. Papa akan hadir dalam hidup Dinda. Bener ya Pak? Iya, Papa janji. Kita mulai lagi ya. Kamu nggak usah mikirin yang kemarin-kemarin. Yang penting sekarang dan besok. Kakek, tapi papa jangan sibuk terus lagi ya Pak. Iya, Bapak ada di waktu Bapak untuk kita main-main, kita kemana-mana, kita jalan-jalan.